Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri, fokus kepada TOEFL ya, IELTS, kemudian juga ada sebagian itu kosakata, vocabulary, kemudian juga structure dan tips belajar bahasa Inggris. Nah, khusus untuk tips saya ambil dari buku saya yang saya tulis yang diterbitkan 2020 yang lalu, ada di Gramedia dan di Shopee juga, harganya 40.500, 240 halaman, berisi tentang bagaimana belajar bahasa Inggris secara mandiri. Mulai dari bagaimana belajar listening, speaking, reading, bahkan writing juga, cukup lengkap, diambil dari penelitian saya ketika saya kuliah di Australia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di UNJA, Universitas Jambi, ya. Universitas terbesar di Provinsi Jambi. Kami punya 26.000 lebih mahasiswa, 1.100 dosen. Jadi cukup besar. Saya hanya satu dari seribuan dosen yang ada di Universitas Jambi. Latar belakang pendidikan saya S1, S2, dan S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, ada Flinders University, Murdoch, sama Edith Cowan University. Dan channel ini sudah meraih lebih dari 100.000 subscriber. Per hari ini itu 129.000 lebih, hampir 130.000, 345 video. Kemudian sekitar 6,3 juta views. Alhamdulillah. Terima kasih atas dukungannya, Dede. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita membahas word endings ya, akhiran kata, bahwa kata dengan akhiran tertentu kita bisa melihat, memahami bahwa kata itu adalah jenis kata, apa dia kata benda, kata sifat, kata kerja, atau kata keterangan ya, noun, adjective, verb atau adverb. Nah, pembentukannya berdasarkan akhirannya. Misalnya kayak pembentuk kata benda, misalnya bisa berupa sheep, misalnya man, ion, dan seterusnya. Kalau kata benda yang orang kita sudah pelajari, misalnya ada OR di belakangnya, atau ER di belakangnya, atau IR, terserah bagaimana Dedek membacanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal kata sifat ya. Ya, kata sifat. Kata sifat, ini dia. Jadi kata sifat itu memiliki ciri-ciri tertentu juga dari akhirannya. Dan itu akan sangat membantu adik-adik menjawab sebagian soal TOEFL, khususnya yang structure, dan memahami isi dari bacaan. Karena ini juga pada hakikatnya kita belajar kosakata loh adik-adik. Nah, sekarang kemarin kita belajar noun ending, sekarang adjective endings. Artinya kata-kata yang akhirannya menunjukkan dia adalah kata sifat. Nah, ada beberapa, cukup banyak loh adik-adik dibandingkan yang kemarin. The following adjective endings are very common in English. Jadi akhiran dari kata sifat berikut ini itu sangat lazim dalam bahasa Inggris. It is important for you to study them and become familiar with them. Penting bagi Anda untuk mempelajarinya dan familiar dengannya. Saya contohkan di sini excellent. Nah, biasanya yang ada akhiran ENT ini, contohnya excellent, ada juga contoh lain misalnya apa ya? Different misalnya. Itu biasanya adalah kata sifat. Kemudian contoh yang lain ANT, contoh katanya adalah important. Kemudian yang ada full-fullnya, ini juga paling sering kita temukan. Contoh di sini adalah careful, bisa juga beautiful, misalnya meaningful, sightful enggak ya, itu tetangga saya. Kemudian yang ada IC-nya itu kayak economics, misalnya statistik, misalnya berarti dia kata
Statistik bukan ya, economic misalnya itu termasuk kata sifat. Nanti kita lihat contoh yang lain. Yang ada less-less-nya. Less itu maknanya biasanya adalah kurang ya. Kalau careless berarti kurang hati-hati. Yang ada less-less-nya juga kata sifat. Kemudian yang ada if-if-nya. Contohnya expensive. Berarti dia kata sifat. Yang ada OUS atau OUS-nya dangerous misalnya. Berarti dia kata sifat. Danger sendiri itu kata benda. Nah gitu. Yang ada all-nya ini juga banyak. Contohnya di sini natural, masa katanya nature. Jadi dia akhirnya i. Kemudian yang ada able-able-nya. Semua yang ada able-able-nya biasanya adalah kata sifat juga. Capable, agreeable, doable, dan seterusnya. Kemudian yang ada able-able-nya. Contohnya di sini adalah possible. Possible atau impossible semuanya adalah kata sifat. Nah, jadi pembentuk kata sifat ini sangat membantu kita menjawab soal-soal yang berkaitan dengan structure maupun reading nantinya. Terutama soal-soal yang menyatakan paralel ya, parallel structure. Nah, ini dia latihannya, Dede. Using one of the endings above dengan menggunakan salah satu dari akhiran di atas, ubahlah setiap kata-kata di bawah ini menjadi adjektif. Nah, jadi dia semua kata ini mungkin tidak adjektif, dia akan kita ubah menjadi adjektif semuanya. Heart. Heart itu kan kata benda ya. Nah, kalau dia diubah menjadi adjektif, dia berubah menjadi apa? Silakan ya, terserah Dede. Silakan dipauskan. Saya tidak kasih waktu. Kalau saya ngajar di kelas, biasanya saya kasih waktu ya 4 menit biasanya. Atau 5 menit. Nah, nanti dikerjakan sendiri. Coba dulu atau dengan teman sebelahnya, baru didiskusikan. Oke, kita mulai dari heart. Kira-kira apa ya? Heartless ya. Jadi heart sendiri adalah kata benda. Kalau heartless jadi kata sifat dia, tidak punya hati. Nature, alam, kata benda. Untuk mengubahnya menjadi kata sifat jadinya natural. Athlete misalnya, jadinya athletic yang ada IC-nya tadi. Athletic. Mystery itu kata benda. Kalau mau rubah jadi kata sifat, mysterious. Nah gitu. Kemudian help, kalau kita mau mengubah menjadi kata sifat, help ini kan uh, help bisa kata kerja, bisa juga kata benda, bisa noun, bisa verb. Kita bisa mengubahnya jadi kata sifat dengan contohnya helpful, sangat membantu ya. Atau bisa juga yang lain itu helpless. Jadi jawabannya tidak hanya satu. Nah, impress ini sebetulnya kata kerja atau verb. Dan kita mau mengubahnya menjadi kata sifat. Jadinya apa? Ditambah apa, Dedi? Kira-kira? Impressive. Kalau dia diubah jadi kata benda, jadinya impression. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya, yang ada ion-ionnya. Kemudian intelligence. Nah, ini yang ada ends-nya, kita udah belajar. Yang ada ends-nya biasanya kata benda. Kalau mau mengubahnya menjadi kata sifat, jadinya gimana? Intelligent. Nah, gitu. Jadi nggak pakai C, tapi pakai T. T. Number 8, comfort. Nah, comfort jadinya comfortable. Comfort sendiri itu kata apa, Dede? Verb ya. To comfort. Comfortable.
Number 9, courage. Menjadi ditambah O U S, ya. Kemudian kalau use ini kata bisa verb bisa juga noun ini. Kalau mau dia diubah jadi adjective tambahkan full atau bisa juga less. Useful atau useless. Enthusiasm yang ada ini biasanya kata benda ya. Jadinya berubah jadi apa, Dede? Enthusiastic. Jadi M-nya dihilangkan ditambah TIC. Motion. Motion itu yang ada ion-ionnya kemarin apa? Kata benda ya kali ya. Nah sekarang kita mengubahnya menjadi kata sifat. Jadinya motion apa? Motionif? Enggak ya. Motionless. Tradition. Traditional. Tradition ada kata benda, noun kita ubah jadi kata sifat jadinya traditional. Change. Jadinya changeable. Dapat berubah. Change sendiri bisa kata kerja, verb bisa juga kata benda, noun. Ketika dia ditambah able, dia berubah menjadi kata sifat adjektif. Permanence. Kemarin kita udah belajar yang ada akhiran ends ini berarti kata benda. Sekarang kita mau mengubahnya menjadi kata sifat jadinya permanent. Jadi C-nya dihilangkan, I-nya juga dihilangkan, E-nya dihilangkan. Terakhir, attract. Attract ini verb. Kalau mau mengubahnya jadi kata benda, attraction dia. Tapi kan kita mau mengubahnya adjektif, jadinya attractive. Nah ini. Jadi sekalian kita menambah kosakata, jadi belajar bahasa Inggris itu jadi terstruktur. Kalau kita menggunakan buku. Longman ini salah satu buku yang paling banyak digunakan, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia ya. Bestseller, selain ada Barron misalnya juga bagus. Kalau Dedek mau pakai buku yang lain, yang Cambridge juga silahkan. Tapi kalau menurut saya ini yang paling mudah dipahami dan dijelaskan. Karena TOEFL ini materi yang dianggap sulit bagi yang belajar, tapi juga bagi yang mengajar. Buat Dedek sulit ya, buat yang mengajar sebetulnya sulit, lebih sulit lagi. Jadi orang mengajar itu bagaimana membuat sesuatu yang sulit menjadi kelihatan mudah atau bisa dipahami. Nah, itu tugas yang tidak mudah ya. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Yanto Tanjung. Share dengan teman-temannya, bikin komen kalau Dedek merasa ini bermanfaat. Di like kalau Dedek suka, silahkan di dislike kalau nggak suka sama saya misalnya. Ada dendam membara ya silahkan di dislike saja, saya nggak masalah kok. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.